Apakah Anda adalah seorang arsitek ataupun interior designer yang juga menyukai pembuatan 3D dan berada di posisi yang cukup dilematis? Apakah tetap menjadi seorang arsitek ataupun interior designer atau menjadi full-timer 3D artist? Di video ini saya ingin membagikan pada Anda pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun berada di industri artis. Dan saya rasa ini adalah sebuah percontohan yang cukup bagus karena saya sebetulnya lulusan teknik sipil yang have no idea tentang yang namanya desain. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru ke depannya. Dan seperti yang kita tahu bahwa dengan tingginya subscriber akan mempermudah orang lain subscribe di channel kita. Dan bila ini adalah jawaban dari pertanyaan Anda selama ini, let's begin. Kehidupan seorang desainer, entah itu arsitek ataupun interior, itu tidak bisa jauh-jauh dari 3D visual sebetulnya. Apalagi kalau kita benar-benar mencintai kedua dunia ini. Kenikmatan terbesar seorang desainer untuk bisa membuat 3D visual adalah pada saat bisa mentransfer mood yang ingin disampaikan ke klien melalui 3D visualnya. Nggak bisa dipungkiri ya, sebagai seorang desainer, lighting itu juga merupakan bagian yang sangat krusial. Dan disinilah mood itu terjadi. Kemudian, setelahnya biasanya kita akan posting di sosial media. Di sosial media, postingan antara arsitek dengan 3D artist itu tidak ada bedanya. Seperti yang Anda sering lihat kan di sosmed. Antara 3D company-nya, postingannya sama dengan arsiteknya. Yang membedakan cuman nama dari Instagramnya dan caption dari image-nya. Kemudian bisa jadi ada seorang klien yang datang kepada Anda sebagai desainer. Kemudian dia melihat bahwa, oh kamu ini arsitek yang bisa membuat 3D render. Kemudian kliennya punya pertimbangan, wah kalau ini arsitek yang handal dan dia juga bisa visual, akan mempermudah proses saya komunikasi sama dia nih. Saya coba deh, kalau misalkan saya kasih kerjaan 3D, apakah dia mau? Tahap berikutnya, yang jadi kendala adalah apabila kita sebagai arsitek, main job kita penghasilannya jauh di bawah penghasilan di saat kita menjadi 3D artist. Nah ini udah mulai dilematis. Apakah saya harus noleh ke sana terus atau saya tetap stick around menjadi seorang arsitek? Nah di sini saya akan membagikan pengalaman saya yang berada di industri artis kurang lebih dari 10 tahun supaya Anda bisa menentukan sendiri Anda mau di mana. Yang pertama adalah pengalaman saya sendiri sebagai owner perusahaan interior design and build, di mana saya sendiri di satu sisi pada saat saya menawarkan jasa desain aja, saya bisa merasa bahwa prosesnya agak panjang. Jadi seperti yang kita tahu bahwa market di Indo, apalagi pada saat saya di tahun 2008, itu masih kurang bisa menghargai yang namanya desain. Jadi lebih suka melihat kalau ada fisiknya. Nah di sini untuk desain aja revisinya banyak, putaran uangnya juga agak lama, dan nilainya bisa dikatakan tidak terlalu besar. Itu pengalaman saya ya, jadi tergantung bironya sekali lagi. Kalau udah punya nama, pasti jauh lebih gede nilainya. Yang kedua, pada saat saya menawarkan furniturnya juga, pembuatan furniture ini ternyata kan yang jadi kendala tidak cuma stok barang ataupun proses produksinya. Yang jadi kendala pada saat produksi tentunya kalau kapasitas kita tidak mencukupi dengan orderan yang sangat banyak. Yang nggak bisa dipungkiri bahwa pada saat kita punya momentum, pasti kita akan berusaha grab semuanya. Tapi yang membuat saya pusing adalah pada saat itu saya juga tidak terlalu besar perusahaannya, jadi untuk schedule kacau semua. Yang kedua, tentang stok barang, baik itu triplek, apalagi kalau triplek yang bagus. Ketiga adalah tentang stok bahan catnya. Waktu itu saya banyak menggunakan milesi, yaitu polyester. Ini tantangan tersendiri, karena datangnya dari luar negeri kan. Yang keempat adalah behavior dari pekerjanya, yang suka keluar masuk. Dan kemudian kalau dia sedang ada borongan di tempat lain, nggak masuk itu alasannya macam-macam. Ada yang harus pulang ke desa karena ada tetangganya yang meninggal, terus kemudian ada budenya meninggal, pak D-nya meninggal, lama-lama sekampung meninggal semua. Saya merasa bahwa di industri 3D, saya kayak hidup di dunia saya sendiri. Dan pada waktu itu saya berpikir komputer aja modalnya. Nggak ribet ngurusi yang lain-lainnya, jadi kayak lari dari kenyataan. Itu pengalaman saya. Itulah kenapa saya juga akhirnya memilih menjadi 3D artist, dan saya melihat juga secara putaran cash flow jauh lebih bagus daripada pekerjaan saya yang sebelumnya. Sekali lagi, itu sangat subjektif dari pengalaman saya sendiri. Dan itulah yang membuat saya akhirnya all out jadi 3D artist. Tentunya karena marketnya itu sedunia, tidak hanya Indonesia. Kemudian untuk pengiriman hasil 3D-nya juga semuanya by email. Jadi saya melihat tidak ada biaya besar, terutama untuk ekspor lah istilahnya, semuanya by email. Cerita yang kedua adalah tentang mentor saya yang pertama. Saya punya 3 mentor.
Mentor yang pertama adalah dari Rusia. Saya ngambil kursusnya pada tahun 2010. Dan dia adalah seorang arsitek dan bisa membuat 3D visual. Kebanyakan project dia, deal-nya karena visualisasinya bagus, mood-nya tercapai. Jadi penyampaian message-nya ke klien itu selalu kena. Nah, pertanyaannya apakah sampai sekarang dia full 3D artist? Tidak. Sampai sekarang dia tetap sebagai arsitek. Dan dia juga menerima pekerjaan 3D dan juga mengajar. Jadi main project-nya tetap arsitek. Yang kedua, mentor saya dari Jakarta, di mana dia dulunya kerja ikut sebuah biro arsitek di Jakarta. Memang dia suka sekali dengan yang namanya desain, karena ya itu hobinya dia, dan bisa dikatakan ya nggak ada urusannya sama duit. Dia memang sukanya di situ, mendesain, mengekspresikan dirinya lewat material-material yang dia pilih, memberikan apa yang diinginkan klien itu juga kebahagiaan tersendiri buat dia. Apalagi desainnya memang lux dan sense of art-nya dia tinggi. Terbukti pada saat dia membuat 3D-nya itu sampai sekarang masih tetap menurut saya yang terbaik. Pada saat dia menjalani pekerjaan sebagai seorang arsitek, bekerja di biro yang ada di Jakarta, penghasilan dia dari kerjaan 3D visual itu bisa dikatakan setidaknya 3-4 kali lipat lebih besar. Tapi karena memang kecintaannya dia terhadap dunia arsitek, dia benar-benar sukses di dunia arsitek sekarang. Dan visualisasinya itu yang membantu mengkomunikasikan desain dan mood yang ingin disampaikan ke klien. Mentor saya yang ketiga adalah dari Polandia. Dia asalnya seorang arsitek. Apakah sekarang dia pure 3D artist? Tidak juga. Dia tetap arsitek. Beberapa tahun yang lalu saya sempat bertemu dengan dia di Bali dan sempat ngobrol lagi sama dia, dan dia ada menerima pekerjaan mendesain resort di Maldives. Itulah kenapa dia banyak ke Bali, karena dia mencari artwork. Banyak yang dia cari dari Bali dibawa ke Maldives. Menariknya, dia juga bikin 3D visualnya itu untuk konten marketing dari developer yang pesan sama dia. Jadi dari ujung, dari hulu sampai hilir, diajar semua. Dari semua pengalaman yang saya ceritakan ini, sebetulnya kalau memang bisa, saya rasa tidak perlu memilih antara keduanya, karena ini adalah sesuatu yang harusnya bisa disinergikan. Hanya saja memang kalau di kasus saya bukan seorang arsitek, saya lulusan teknik sipil. Tapi andaikan saya seorang arsitek, mungkin akan menempuh cara yang sama. Dan saya masih ingat, apa yang disampaikan oleh mentor saya yang dari Jakarta adalah, dia mengatakan bahwa saya sengaja ngambil kerjaan 3D visual dari arsitek-arsitek ini, yang dari luar, adalah untuk membantu mendapatkan knowledge dari mereka, dan bisa saya terapkan di desain-desain saya. Dan saya kepingin tahu pertimbangannya dia seperti apa, dalam hal ini klien-kliennya dalam mendesain seperti apa. Itulah kenapa dia banyak sekali ngobrol dengan kliennya, tidak hanya tentang 3D visual, tapi juga tentang desain. Dan inilah yang menurut saya, dengan saya belajar sambil jalannya waktu, bahwa relationship dengan klien itu sangat penting. Klien itu adalah partner, bukan musuh. Karena dengan adanya komunikasi seperti ini, kita jadi tahu apa yang diinginkan klien. Dan kalau misalkan kliennya arsitek, kita jadi tahu juga bagaimana caranya dia berpikir. Dan itu pasti bisa kita pelajari. Kalau misalkan memang Anda seorang arsitek dan interior design, akan jauh lebih baik kalau misalkan 3D visual ini yang Anda bisa, itu dipakai untuk bisa mengkomunikasikan desain Anda. Nah, nanti tentang siapa yang datang, nggak apa-apa, diterima semua. Syukur-syukur semuanya bisa kita ambil. Tentunya itu punya tantangan tersendiri kalau kita ingin nge-build tim. Kalau memang ada orang yang bisa in charge nantinya di bagian 3D visual, kemudian Anda yang pegang untuk bagian desainnya, itu jauh lebih baik. Tapi kalau pada akhirnya cuma one man show, yang bisa saya sarankan, pilih salah satu. Jadi tergantung Anda. Sedangkan untuk market 3D sendiri, itu kalau kita bicara market 3D tidak hanya architectural visualization. Di video sebelumnya juga saya sempat menjelaskan bahwa environment artist 3D animasi itu kebanyakan dari industri artis yang migrasi ke industri 3D animasi. Jadi peluangnya sama-sama besar, tergantung bagaimana kita menjalaninya. So saya berharap bahwa video ini bisa memberikan Anda kurang lebih ke depannya arahannya mau kemana. Karena at the end of the day, keputusan ada di tangan setiap orang. Dan seperti biasa, tulis di komen apa pembelajaran terbesar yang Anda dapatkan di video ini. Sekali lagi, kalau cuma ngelihat aja, Anda paling cuma ingat 10%, tapi kalau Anda tulis, masuknya sampai 50-60%. Dan bisa jadi pada saat Anda menuliskan, Anda ke-trigger ide yang lain. Dan sekali lagi saya harap bahwa video ini benar-benar membawa manfaat untuk Anda, dan bila Anda melihat ada teman Anda merasa bimbang juga dan butuh melihat video ini, jangan sungkan-sungkan untuk di-share. Kurang lebih seperti itu, and I'll see you on the next video.